Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Pada bagian sebelumnya, Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun. Akan datang 7 tahun kelimpahan, kemudian 7 tahun kelaparan yang sangat dahsyat. Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga memberikan solusi yang penuh hikmat. Sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Yusuf hanya dalam satu hari. Mari kita membaca bersama Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Sahabat terkasih, setelah mendengar penjelasan Yusuf, Firaun dan seluruh pegawainya menganggap usul itu baik. Firaun berkata, "Adakah kita akan mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah?" Perkataan ini sangat menarik. Firaun bukan penyembah Allah Israel. Ia adalah Raja Mesir yang mengenal banyak dewa. Namun, ia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Yusuf. Ia melihat hikmat yang bukan berasal dari manusia. Yusuf tidak mempromosikan dirinya sendiri. Ia tidak berkata bahwa dirinya paling pintar atau paling hebat. Sebaliknya, sejak awal ia berkata bahwa Allah lah yang akan memberikan jawaban. Inilah pelajaran penting bagi kita. Ketika hidup kita dipenuhi hikmat Tuhan, orang lain akan melihat perbedaannya. Kita tidak perlu meninggikan diri agar dihormati. Karakter, integritas, dan penyertaan Tuhan akan berbicara dengan sendirinya. Kemudian, Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Hanya Firaun sendiri yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Bayangkan perubahan yang terjadi. Pagi hari, Yusuf masih seorang tahanan. Sore harinya, ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Inilah bukti bahwa ketika waktu Tuhan tiba, Dia sanggup mengubah keadaan dalam sekejap. Kejadian 41 ayat 41 sampai 45. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan dikantungkannyalah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sahabat terkasih, Firaun memberikan beberapa tanda kehormatan kepada Yusuf. Ia menyerahkan cincin materai kerajaan. Ia mengenakan pakaian lenan halus. Ia memasangkan kalung emas di leher Yusuf. Yusuf juga dinaikkan ke atas kereta kerajaan, dan orang-orang berseru di depannya sebagai tanda penghormatan. Semua ini bukan sekadar hadiah.
Pada zaman itu, cincin materai melambangkan wewenang resmi. Dengan cincin itu, Yusuf dapat bertindak atas nama Fir'aun. Pakaian lenan menunjukkan kedudukan yang tinggi. Kalung emas menjadi lambang kehormatan dan kepercayaan. Fir'aun juga memberikan nama baru kepada Yusuf dan menikahkannya dengan Asnat. Semua ini menunjukkan bahwa Yusuf benar-benar dipercaya memimpin negeri Mesir. Namun, yang paling penting bukanlah pakaian atau jabatannya. Yang terpenting adalah Tuhan tetap menyertai Yusuf, baik ketika ia menjadi budak, menjadi tahanan, maupun ketika menjadi penguasa. Penyertaan Tuhan tidak berubah meskipun keadaan hidup berubah. Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sahabat terkasih, Alkitab mencatat bahwa Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai melayani Fir'aun. Jika kita mengingat kembali, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya saat berusia sekitar 17 tahun. Artinya, ada sekitar 13 tahun penantian, penderitaan, dan proses pembentukan karakter. Selama 7 tahun kelimpahan, Yusuf bekerja dengan sangat rajin. Ia mengumpulkan gandum dalam jumlah yang sangat besar sampai tidak dapat dihitung lagi. Di sini kita belajar bahwa Yusuf tidak menjadi sombong karena sudah mendapat jabatan tinggi. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tahu bahwa masa kelimpahan tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu, ia menggunakan masa berkat untuk mempersiapkan diri menghadapi masa sulit. Ini adalah prinsip hikmat yang tetap relevan bagi kita. Ketika Tuhan memberi kesehatan, bekerjalah dengan setia. Ketika Tuhan memberikan penghasilan, kelolalah dengan bijaksana. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, gunakanlah sebaik-baiknya. Orang bijaksana mempersiapkan masa depan, bukan hanya menikmati kenyamanan hari ini. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sahabat terkasih, sebelum masa kelaparan datang, Yusuf dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama diberi nama Manasye, yang berarti membuat lupa. Yusuf berkata bahwa Allah telah membuatnya melupakan segala kesusahannya dan rumah ayahnya. Bukan berarti Yusuf kehilangan ingatan. Artinya Tuhan telah menyembuhkan luka hatinya sehingga masa lalu tidak lagi menguasai hidupnya. Anak kedua diberi nama Efraim, yang berarti berbuah. Yusuf berkata bahwa Allah telah membuatnya berbuah di negeri tempat ia mengalami penderitaan. Betapa indahnya pengakuan Yusuf. Ia tidak berkata, "Aku berhasil karena usahaku." Ia berkata, "Allah membuat aku lupa. Allah membuat aku berbuah." Seluruh kemuliaan tetap diberikan kepada Tuhan.
Inilah sikap seorang yang rendah hati. Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sahabat terkasih, setelah 7 tahun kelimpahan berakhir, mulailah masa kelaparan. Semua terjadi tepat seperti yang telah Tuhan nyatakan melalui mimpi Firaun. Bukan hanya Mesir yang mengalami kelaparan, bangsa-bangsa di sekitarnya juga mengalami hal yang sama. Namun, Mesir tetap memiliki persediaan makanan karena Yusuf telah mempersiapkannya. Orang-orang dari berbagai negeri datang ke Mesir untuk membeli gandum. Tanpa mereka sadari, perjalanan ini menjadi awal penggenapan mimpi Yusuf yang pernah diberikan Tuhan bertahun-tahun sebelumnya. Apa yang dahulu tampak mustahil, sedikit demi sedikit mulai digenapi. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Mungkin penggenapannya memerlukan waktu. Mungkin jalannya penuh air mata. Namun ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencananya. Sahabat terkasih, dari bagian ini kita belajar beberapa hal yang sangat berharga. Pertama, Tuhan sanggup mengangkat seseorang pada waktunya. Kedua, keberhasilan sejati lahir dari karakter yang dibentuk melalui proses. Ketiga, hikmat Tuhan mempersiapkan kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Dan keempat, Tuhan sanggup mengubah masa penderitaan menjadi tempat kita berbuah bagi kemuliaannya. Kiranya kisah Yusuf mengingatkan kita bahwa tidak ada proses yang sia-sia dalam tangan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Engkau sanggup mengangkat, memulihkan, dan memberi hikmat pada waktu yang tepat. Tolong kami tetap setia dalam setiap proses, rendah hati, dan selalu percaya pada rencana-Mu yang indah. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.